terus sepuluh. Niku dari ini sak sampune. Bismillahirrahmanirrahim. Ala unabbiukum bi afdhalin min darajati siyami was salati was sadaqah. Eling-eling, ingatlah saya telah menceritakan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih afdol, yang lebih utama derajatnya daripada siyam, daripada sholat, daripada sedekah, daripada puasa, daripada sembahyang, daripada bersedekah. Kemudian menjawab sahabat, nggih ya Rasulullah, nggih napa menika? Yaitu islahu dzatil baini. Ngrukunake wong kang anduweni persulayan. Jadi merukunkan orang yang sedang bersengketa itu adalah amalan yang ternyata mempunyai fadilah yang lebih tinggi daripada derajatnya puasa, sholat dan sedekah. Makaten. Karena sesungguhnya fasadu dzatil baini, kerusakannya orang yang bertikai, yang bertengkar itu bisa sampai al-halikatu, yaitu paten-patenan, saling bunuh-bunuhan. Karena itu maka kalau kita sebagai orang yang ketiga bisa memberikan rasa damai, rasa sejuk, terus kemudian bisa rukun kembali, apalagi itu lah amalan yang memang paling afdal daripada derajatnya sholat, siyam dan sedekah. Lek ngono bar rukun wong rasa sholat kan luwih utama, ya enggak gitu juga. Enggak usah sedekah no rasa puasa enggak apa-apa. Ya enggak begitu juga. Kan karena kita itu seandainya dapat bonus suatu saat, mungkin beli pulsa sering satu tempat itu, terus karena suka orang itu konternya kemudian diberi bonus pulsa 30 giga. Apakah bar itu kita tidak usah beli pulsa lagi kan? Ya enggak, tetap beli pulsa di situ ya, tetap nanti kalau habis ya beli pulsa lagi di situ. Justru beli pulsanya nambah semangat. Dengan diberi bonus itu artinya kita bersemangat, bukan benora melakukan itu. Artinya itu pikiran-pikiran seperti itu seringkali muncul di luaran-luaran sana kalau kita enggak lah insyaallah. Sehingga lek wis roh iki amalan iki luweh afdal timbang salat, timbang puasa, timbang wah berarti dari ini iki ora salat ora sedekah. Jadi dihitung-hitung itu tidak seperti itu cara memahaminya. Mereka ingkang kalau minggu kepengker salajengipun Bismillahirrahmanirrahim. Ala eling-eling uhadditsukum, bakal nyritakake ingsun ing sira kabeh bima kelawan barang yudkhilukum kang iso nglebokake sira kabeh aljannata ing swarga. Derbun bisayfi, rupane perang kelawan pedang. Wa ikramu dhaifilan mulyaake tamu wa ihtimamun lan merhatiake bimawaqi bisolati kelawan bira-bira waktune salat wa isbahut tuhuri lan nyampurnaake suci fil lailatil qarrati ing dalem bengi kang banget ademi. Wa it'amu ta'amilan aweh panganan ala hubbihi ing atase demen-demene wong kang aweh panganan kuwi mau, ing panganan kuwi mau. Rawahu Ibnu Asakir. Terus dikatakan ing hadis sampai Ibnu Asakir. Ingatlah saya akan menyampaikan, akan mengkabarkan kepada kalian semuanya, sesungguhnya ada sesuatu yang bisa memasukkan kalian kepada surga. Yang pertama adalah darbun bisayfi, yaitu perang dengan pedang. Artinya perang yang sesungguhnya perang yang seperti ini sekarang kayaknya ya sudah nggak ada, karena memang zamannya memang berbeda, berubah. Terus pemahamannya bisa bergeser ke perang yang lain, mungkin dibahas.
Wa ikramud dhaifi lan mulyaake tamu. Terus mulyakne tamu niku nggih saged memasukkan swarga. Terus memuliakan tamu itu adalah sebenarnya bagian daripada sunnah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah wa ihtimamun bimawaqitis shalah, memperhatikan datang-datangnya waktu-waktu sholat. Artinya ketika waktu sholat datang itu jam berapa, kita sudah siap, dan kemudian seandainya pun mepet karena ada kesibukan bisa dimaklumi, pokok pas sholat jamaah itu bisa ikut. Tapi kalau memang mau mepet bener, sibuk bener, terus nggak bisa jamaah beneran, nggih, terus pokoknya berjamaah mari astagfirullah dan sholat menyusul. Lek tasik mboten saged nggih sak sagete, pokoke waktune tasik dereng pot, dereng kebablasan, dereng telas. Lah wis suwi bu wis diusahakan tenan, bae wis mau mepet tenan, wis pokoke ndang sholat. Lah pokoke salate wis ora nutut, waktune wis kebablasan wis pot. Wayah salat zuhur suwi bu pancene mboten kang ditinggal. Kemudian wis mlebu asar. Terus pundi? Ini guys, rasa salat wis, rasa salat pisan. Lah mboten ngoten. Wis pokoke sak ilinge ndang salat, ndang bar salat itu istighfar sing tenanan. Nyuwun pangapunten ora usah diniati qadhaan lillahi taala, mboten usah. Wis pokoke usolli fardhu zuhri atau rakaat berarti ada lillahi taala, tapi dengan perasaan penyesalan yang sesungguhnya. Mboten usah diniati qadhaan lillahi taala, mboten usah ngoten iki. Salajengipun keempat wa isbahut tuhuri fil lailatul qarrati, dan menyempurnakan kesucian kita di dalam malam yang banget ademe. Maksudnya pada saat-saat kita kira-kira ngeten iki nggih pas musim panas siangnya tapi malam wadem. Nah, dalam keadaannya dingin itu kita mempertahankan suci. Artinya kita ya tetap bisa suci. Syukur-syukur kalau pas hari niku wudu dhisik niku sowae sangat. Niku bisa memasukkan kita kepada surga. Wa it'amut ta'ami ala hubbihi. Yang terakhir adalah memberikan makanan kepada seseorang di mana makanan itu paling disukai oleh yang memberi. Jadi kita senang banget sama makanan ini, terus kemudian kita memberikan makanan ini. Artinya kita memberi makanan kepada orang itu makanan yang kita makan, yang kita sukai, yang kita ya kita makan, pokoknya kita konsumsi, kita pakai, itu yang diberikan kepada orang. Artinya sama, perlakuan kita kepada orang lain itu sama. Syukur kalau yang kita kok ngapi, kita apa jenenge tak sedekahnya, lah itu malah lebih baik lagi. Jadi itu justru sudah dilakukan oleh mbah-mbah dulu. Kalau saya dulu kan kecil di Nglego, mbah tegalane rada kathah pisane. Jadi lek matang kita apik ngoten enggak didahar, tapi lek sing kuning-kuning bungkek-bungkek ngoten malah didahar. Tapi sayangnya betul disedekahne tapi tidak. Disedekahne tapi dijalne duwe. Jadi mboten nate kok dahar sing apik mboten nate. Kula nggih mboten nate diparingi. Wis pokoke sing kuning-kuning ngelek-elek dimam sing apik didol tadi. Mboten disedekahne. Lek nonton Kanjeng Nabi yang apik niku mau di sedekahne lek saged. Lek mboten saged wis pokoke kita samakan saja antara yang kita makan dengan yang di sausnya orang lain. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama itu mau Durban Bisayfi, perang dengan pedang yang sekarang sudah nggak ada. Berarti nggak ada dong kesempatan kita untuk masuk surga lewat sini. Ya tentunya ada, karena model perangnya beda. Maka ya perang yang berbeda ini yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Apa itu? Yang model perang yang sekarang yang tidak pakai pedang, yang model perang melawan hawa nafsu, yang dawuh Kanjeng Nabi lebih berat, itu jauh lebih berat daripada perang Uhud pada waktu itu yang terkenal hadisnya itu.
Terus kemudian perang melawan diri sendiri. Niku kata besar niku perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu niku lek dirinci kan jadi kata kecil-kecil kok wadah. Antara obsesi, antara amarah, antara kekecewaan, antara hasrat dan seterusnya. Niku macam-macam dewi-dewi gini. Ketika kita bisa sabar, bisa melawan itu dan bisa menundukkan, itu sesungguhnya kita juga mempunyai peluang, siapapun yang bisa melakukan itu untuk bisa masuk surganya Allah. Karena memang nyatanya, realitasnya perang melawan diri sendiri itu yang paling sulit. Sehingga sesungguhnya revolusi manusia, revolusi peradaban itu diterjemahkan sebenarnya perang melawan diri sendiri. Loh, kok bisa wong peradaban kok melawan diri sendiri? Iya kan, peradaban itu kumpulan dari manusia yang mempunyai adat, yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan, mempunyai tren-tren. Nah itu kecenderungan itu kemudian sesungguhnya sedang dilawan oleh manusianya itu sendiri. Yang mampu bisa menjadi pemenang, yang nggak mampu ya ikut terseret tren itu, terseret adat, terseret budaya. Budaya itu memang ciptaan manusia karena cipta karsa apa nih bang? Karsa. Jika manusia itu mempunyai itu semuanya, itu terkumpul menjadi adat, menjadi budaya. Orang yang tidak mampu untuk melawan budayanya, yang apalagi melenceng, kemudian dia mengatakan aku nguri-nguri budaya Jawa sekalipun, awak dewe wong Jawa, tapi dikritik sendiri nggak apa-apa, boleh. Self kritik itu artinya mengkritik diri kita sendiri. Kalau kita larut di dalam kesibukan melestarikan budaya, waktu kita habis, konsentrasi kita habis, kemudian umur kita habis untuk melestarikan budaya, itu yang namanya terjebak. Nah, tidak pernah ada tuntunan di dalam agama untuk melestarikan budaya begitu, enggak ada. Kalau kita menghargai hasil karya cipta karsa manusia sesepuh kita, nenek moyang, iya, tetapi kita menghabiskan waktu, konsentrasi dan ilmu untuk melestarikan budaya. Nyun sewu, ini misalnya tentang misalnya nari atau tentang nembang atau tentang budaya-budaya awake dhewe lah, budaya Jawa lah. Kalau itu yang kita fokuskan, kemudian kita lupa mengkonsentrasikan dan menyempatkan sebagian dari konsentrasi itu untuk mendalami ilmu-ilmu Allah, itu yang namanya terjebak. Nah, ternyata melawan diri sendiri itu sulit. Bagi yang bisa, alhamdulillah itulah pemenangnya. Tapi kalau yang nggak bisa, ya itu larut di dalam itu salah satu contoh di dunia. Nah, artinya perang melawan hawa nafsu itu ya perang yang memang benar-benar kompleks. Karena hawa nafsu itu sekali lagi kata besar, kalau kata kecilnya bisa dijabarkan dalam kecil-kecil yang sebenarnya kecil-kecil itu ketika dimasuki ya besar juga. Dan itu menjadi permasalahan peradaban lagi. Salah simpun nomor kali wa ikramud dhaifi, dan memuliakan tamu tadi itu. Sehingga memuliakan tamu, beberapa kisah pernah kita lihat di sebelumnya atau yang belum nanti akan sampai. Pernah loh Kanjeng Nabi itu melihat Sayyidina Ali itu punya tamu yang pada saat tamunya itu datang, Sayyidina Ali sama Hasan Husain itu sedang dahar. Nah, pas dahar, terus kemudian tamunya Assalamualaikum, terus akhirnya kalau Sayyidina Ali kira-kira ngeten, wes gak mampu, wes. Terus Hasan Husain dia mandek banget, terus mari mana, ini dahar ini kan ngerek titik, dahar titik, terus mari mana, terus kita tamu gitu ya, sehingga juga hukum keanggiliannya gini gitu. Terus gini,
kira-kira mau dijawab ini ngoten. Terus akhirnya bocah-bocah berisik. Wis terus mari ngono engko apa harapin membukakan pintu boleh buka. Terus apa jenenge masuk rumah, lek wis mulai masuk lampune patenono ngoten. Kan biar lampunya kan double atau lampu ngoten, mboten listrik. Lampune paten. Sehingga kan gak ketok bengi soalnya niku. Nah, maksudnya apa? Ben tamune niku lek dimanggakne ben ora sungkan. Nah, ketika sudah dibuka terus monggo pinara ngomong Jawa nih berpinara ngomong monggo didahar sak wontene kan ora ketok peteng ya didahar wis entek ngono tamune kondo kan ora sungkan mam ora ketok. Nah terus akhirnya ngono niku wau kok kebetulan ada sahabat itu yang tahu terus melaporkan hingga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rawuh singkat cerita nanti itu terus ya memuji, wahai putriku, wahai menantuku, wahai cucuku, wahai kebanggaan Allah, apa yang kalian loh niku mau sing sumerep sana sahabat ngomong tam niku malaikat sing malaikat ngabari Kanjeng Nabi, aku telah mendapat kabar dari Allah, kalianlah orang-orang yang mulia, paling mulia pada hari ini. Masya Allah niku contoh sampai ngoten niku, lek niku kan contoh ekstrem ya. Itu contoh yang kita mungkin sulit untuk mencontoh, tapi yang jelas prinsipnya memuliakan tamu itu ada tuntunan Kanjeng Nabi. Sampai kula niku kelingan kalian datang guru kula niku kan nggih yes bocah cilik nggih waktu sowan gini yai ngoten itu mulai jam kalau budal biasanya nggak bar subuh sampai mereka jam 7-an lah ya jam-jamnya tadi ngoten itu terus pokoknya jagongan buatan kroso itu biasanya sampai azan duhur salat riyen nyambung malih sampai asar bareng ngoten sambung malih sampai maghrib bersalat. Sebelum masuk asar itu kan bersalat duhur berjamaah terus kalau balik-balik namanya sowan terus lagi terlibat napa niku di perbincangan yang seksama ngoten terus wonten kabar wonten sedereke yai niku sing beda terus putra-putrane sing mburi kan ya umek ngoten to. Terus langsung mendadak nyarter napa niku travel mobil travel gede ngoten niku bisa ngoten niku. Terus langsung dihubungi ya. Gimana? Terus kula kan sungkan to. Terus tapi kok kita iya kok panggah dawuh ae. Terus akhirnya nggih kula memberanikan untuk nyai nyuwun sewu kadospun wonten keseripahan dalam tak nyuwun pamit kemawon. Maksud kula kan terus kula dereng mari ngomong niku ya wis ora sah terus. Ben wis mati wis enek sing tak sehingga penting ini kiai. Kula nggih merasa enggak enak waktu itu. Ini gara-gara aku ini gitu. Ya malah ora iso takziah. Normal ngoten. Nah, kula cek mikir-mikir ngoten niku, yai dawuh. Jadi kayak jawab ngoten. Ora, iku ora tak pernah aku. Monggo. Pak Faiz. Ini apa gaya ndolek barang iki? Diteni lho. Bediman tahu siang. Lah. Kula kan merasa apa? Ngapena terus
Ini gara-gara aku milih kali. Kayak dijawab kan? Ya gue mau takon, ini ada jawaban. Nah pengen orang yang dijawab dari gue bingung. Pengen kenal apa pengen bingung? Akhirnya kayak, kok ngerti ya? Akhirnya guys, kalau tenang di dewe akhirnya ya panjang gimana itu. Artinya itu kaitannya sama ikramud duyuf. Apalagi ikramud duyuf, duyufnya itu tamunya itu adalah tamu yang memang sedang berkomunikasi tentang kaitannya ketaatan kepada Allah, membahas ilmu Allah dan seterusnya. Wong tamu yang buatan bahas ilmu Allah, yang buatan orang yang hubungannya kalau agama kan memuliakan, apalagi yang ada agamanya sedang dibahas di situ. Jadi ikramud duyuf itu memang sunnahnya dari Nabi. Kalau itu dilakukan dengan benar, ikhlas, sikap hatinya pas, tepat, proporsional, insya Allah bisa menyebabkan manusia kita ini masuk surganya Allah. Amin. Saat lajengnya pun ihtimaman bimawaqiti shalah. Jika memang kalau mau, terus waktu sholat itu memang harus kita perhatikan, jangan sampai meleset. Kalau kita ini kan sudah nggak perlu dinasihati banyak. Kalau tentang sholat insya Allah sampun saged istiqomah rutin kantun nggih. Sing kira-kira mawon sing rada natah itu. Ya, nggih biasa pancen nggih ngoten niku. Khusuk niku kan mboten wonten asline. Sing wonten niku musuk-musukne. Sabar iki nggih mboten wonten asline, sing wonten nyabar-nyabane. Kuat tabah niku nggih sakjane mboten wonten sing kiat, sing wonten nguat-nguatne utawi nabah-nabahne ngoten. Salajengipun tentang isbahut tuhuri filayatul qaradi, yaitu tadi menyempurnakan kesucian di dalam malam yang sangat dingin. Itu ternyata faedahnya luar biasa, bisa menyebabkan orang masuk surganya Allah. Karena memang wong wis adem kok cek demek banyu wudu ini kan artinya bisa mempertahankan sesuatu yang banyak orang nggak tahan. Terus misalnya tembak itu tapi hujan ngoten. Banyu niku jam 1 setengah kulkas ngoten, adem jalan. Lihat ngoten itu kan wong ngarasa-rasa wudu, ngarasa-rasa tangi, apalagi mempertahankan kesucian itu kan pantas toh. Nah, kalau ada yang bisa mempertahankan kesucian dalam keadaannya seperti itu, itulah yang bisa melaksanakan yang namanya tantangan di mau. Wa it'amut ta'ami ala hubbihi, dan memberikan makanan kepada orang lain atas makanan yang paling disukai kados kalau mau. Mirip kalian ikramud duyuf tentang spesifik hidangannya nih, sehingga it'amut ta'ami aweh panganan, memberikan makanan, sedekah makanan kepada orang atas makanan yang paling disukai. Untuk melewatkan ingkang dipun bahas lebih lanjut monggo, mboten usah ngentosi kula mantun, salajengipun kula lanjutkan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ukhbirukum, ala eling-eling ukhbirukum, aweh kabar sapa ing jeneng jero kabeh bi aisaril ibadati, kelawan luweh gampang-gampang ing ibadah, wa ahwanuha, lan luweh enteng-entengi ibadah, alal badani ing atase badan. Apa iku? Rupane as-somtu utawi meneng, wa husnul khuluqi, lan bagusnya budi pekerti. Oh, itu maksudnya An-Sufwan bin Salim. Terus ala ukhbirukum bi aisaril ibadati, ingat-ingatlah aku telah mengabarkan kepada kalian tentang lebih ringan-ringannya badan dan lebih mudahnya badan kita di dalam melakukan ibadah. Apa itu? Diam dan husnul khuluq. Jadi ternyata ibadah itu ada yang misalkan ada tebak-tebakan. Ayo
sebutkan siapa yang tahu apa ibadah yang paling ringan dan paling mudah untuk kita lakukan, tetapi fadilahnya besar. Apa itu? Sumtun wa husnul khuluq, diam dan akhlak yang baik. Terus semacam itu sudah merangkum semuanya. Ketika diam, seseorang itu berarti tidak memberikan reaksi yang kelihatan. Diam itu kaitannya sama sikap asli dan sikap yang tidak asli. Enten kan yang sing memang asli itu pendiam kuat toh. Bahkan ngomongnya luwih ora patek krungu. Enten ngoten niku tiyang tanggung ngeten. Tanggung kula. Terus dan lek ora ditakoni dan ora omong, pancen wis diam. Tapi yang dimaksud di sini bukan yang begitu. Artinya diam dalam arti diamnya orang yang berilmu. Ada pepatah memang yang mengatakan diam itu emas. Itu di saat diam diperlukan. Sebenarnya begitu kalau dilengkapkan. Jadi kalau dilengkapkan lagi, diam itu emas di saat diam itu dibutuhkan. Tapi di saat diam itu tidak dibutuhkan, diam itu adalah bukan emas, berarti perak kira-kira gitu. Atau bahkan bukan emas dan perak. Nah, misalnya di depan situ pas kita nanti pulang ada kecelakaan berwok yang ketabrak bekas cilik. Terus kita diam. Artinya diam tidak melakukan apa-apa dan diam tidak ngomong, itu kan ya. Yang ini contoh yang tentang diam tidak melakukan apa-apa. Ngoten itu ngomong dia pas. Minimal kan ya bubuh, bareng ngomong bantu iki apa batu bocah di pinggirnya kopi ngoten. Itu tentang fisik yang diam. Kalau tentang kata-kata diamnya mulut, misalnya enak wong ketok bingung, terus mari ngono awake dhewe ngerti jawabane. Sakjane piye to syahadat sing bener iki. Ngoten. Dan kita bocah kuwi ora guyon, ora sedang ya ora sedang mancing-mancing, tapi memang sedang tenanan. Misalnya enek koncone putrane awake dhewe ning omah misalnya, terus mari ngono omong-omongan terlibat pelajaran akidah akhlak. Sakjane piye to syahadat sing bener iki. Masa awake dhewe sebagai orang tua ki meneng. Nah itu enggak pas. Artinya pada saat diam itu diperlukan memang emas, tapi kalau saatnya tidak diperlukan ya tidak emas, tidak permata, tidak bagus juga. Begitu juga ngomong itu ketika diperlukan itu berarti juga emas. Tapi ngomong yang tidak diperlukan kok ngomong ini berarti seneng ya ya ngono kae. Kacang lek ngarani wong-wong. Napa kacang itu? Kacang. Oh, kacang. Ora diperlokne bareng ngomong ae ngoten. Oh, kacang ini. Nah, itu menurut asumtu diam itu artinya diam, apalagi diam yang sedang dibutuhkan. Yang kedua, diam yang itu menghindari kemaksadatan, kerusakan. Jadi menghindari kerusakan dengan diam itu memang disunahkan. Itulah yang amalan yang dimaksud di sini, diam yang begitu itu menghindari kerusakan. Nggih, contohnya misalnya enek pancane tukaran. Tukaran kok kita aku ngalu ngomong pun nambah-nambahin masalah terus menengahi itu kerusakan. Tapi lek kita menyimpulkan bahwa aku kurang ngomong itu tambah karu-karuan tukarannya. Nah berarti kita sudah di balik kesadaran kita itu kita berkesimpulan kalau kita itu perlu ngomonglah. Nah berarti ngoten kersane ngalih awake dhewe begitu ngomong tambah masalahnya tambah ruwet. Ora apa-apa, kita nggak berdosa. Yang penting kita sudah mengikuti keyakinan kita. Jalan masuk surga. Oke. Kan mendamaikan lagi. Oke. Maksudnya mendamaikan, tapi ternyata malah ruwet. Bisa jadi begitu itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai kalau diuraikan, walaupun masalahnya tentok, kita itu diperlukan keputusan di dalam pikiran kita.
dasarnya yaitu tadi putusan dalam pikiran kita. Wah, ini berarti aku diperlukan ngomong, itu keputusan pertama. Keputusan kedua, lek mau digenah nih, wah aku berarti kudu ngomong ini. Nah ini dua keputusan ini namanya ijtihad. Ternyata sing diyakini lah aku ngomong ini, kuwi kok iso terurai masalahnya, nggak jadi tukaran. Ternyata malah ruwet. Nah kita nggak berdosa, tapi kita dapat pahala satu. Tapi kalau keputusan kita sebagai dasarnya, aku rasa malu ngomong tak menengahin. Nah, itu keputusan pertama. Aku menengku tak model ngene iki, tak model aku ora patek krungu. Jadi orang model cuek, tapi model ora patek krungu. Apa durekan ngoten niku. Terus kemudian setelah melakukan ini, padahal ini menang nih, menang. Tapi ternyata menangnya itu mau sing diyakini akan menimbulkan kebaikan pada temannya yang bertengkar. Ternyata kancane niku malah, "Hei, bro, mana kancane tukaran malah menang." Terus malah ya sing ngelok nih dadi loro ngelok nih. Oh, duwe pendirian kok bocah malah duwe care blas karo kancane ora mikir. Misalnya ngono malah dilah. Niku kan terjadinya yang di lain dugaan toh. Nah, niku ya mboten napa-napa, mboten berdosa ini yang kita yang jadi ternyata tentang menang itu kalau dibahas macam-macam model menang itu. Yang dimaksud di sini adalah menang yang menghindari kerusakan dalam keputusan kita. Nah ternyata yang selanjutnya adalah menang di dalam menahan amarah. Wah itu luwih abot neh. Karena apa? Aku iso lek beresi awakmu saiki aku iso le ngomong genahe. Tapi aku ora milih kuwi wis. Tak meneng ae ngono. Kira-kira ngono. Jadi ada kancane kok utawa wong kemlong welet bari ngono. Ketok tandane ora masuk. Tapi di dalam menang itu orang kok harap mudah-mudah boten isinya di dalam menang itu mendoakan. Itu lek sing paling saya lek sakit itu bisa kepada suami, bisa kepada istri, bisa kepada orang tua, bisa kepada teman, bisa kepada lingkungan, tetangga, bisa kepada siapapun ngoten niku. Lah niku sing wangel ngoten niku. Nah, ya yang model-model itu karena menang itu ternyata ya nika wau. Terus iki hubungane kalih napa nika wau. Wis pokoke sing angel-angel nika wau wis pokoke. Nah niku wau lek saged dilampahi niku saged mendapatkan pahala yang besar. Dan ternyata niku wau lek diuraikan ngoten niku ternyata kok ya ora sida enteng, ya ora sida gampang. Padahal niku jarine dawuh Kanjeng Nabi